Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Seperti biasa, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menimpa Ibu Tuti Suartini dan Amelia diduga kuat persoalan yayasan. Ya, siapa yang tidak tahu Yayasan Bina Prestasi Nasional terkait kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amelia? Di mana yayasan tersebut adalah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP, SMK di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yayasan itu diketahui milik Pak Yosep Hidayah ya, saudara-saudara, salah satu tersangka kasus Subang juga. Konflik yayasan ditengarai menjadi pemicu pembunuhan, terutama karena ada dana miliaran rupiah, saudara, yang mengalir di yayasan yang sempat dikelola kedua korban. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, Tuti Suartini berstatus sebagai bendahara ya, bendahara yayasan. Sementara Amalia Mustika Ratu berstatus sebagai sekretaris yayasan ketika keduanya terbunuh. Di mana Tuti dan Amel ditemukan ditumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu ya. Jadi lewat pengacaranya, saudara-saudara, pihak Yoris mengungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan yang kini tengah diusut polisi tersebut. Ternyata, saudara-saudara, yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Pak Yosep Hidayah. Kata Bu Leni Anggreni, pengacara Yoris dalam wawancara bersama beberapa awak media ya. Yoris itu bercerita ke saya bahwa yayasan itu memang yang membuatnya ayahnya, tersangka Yosep ya maksudnya. Namun di awal rencana Yosep untuk membangun yayasan, Tuti Suartini dan Amel tak merestuinya. Berbeda dengan Mimin, saudara-saudara, istri muda Yosep justru mendukung keinginan Yosep untuk membangun Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kata Bu Leni Anggreni, jadi Bu Tuti dan Amel itu nggak setuju dengan adanya yayasan awalnya. Tapi akhirnya terbentuklah yayasan itu, memang ada andil dari Bu Mimin. Kata Bu Leni Anggreni. Nah, lalu saudara-saudara, tak cuma mendukung ya, Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan tersebut. Iya, berkorban banyak ya Bu Mimin atas yayasan tersebut. Itu dibuat yayasan setelah menikah. Menurut keterangan Yoris, yayasan itu terbentuk memang ada andil tersangka M. Bahkan tanah yang di dalam yayasan itu dibeli dari keluarga Mimin. Yoris kata papanya. Itulah yang dikatakan Bu Leni Anggreni, saudara-saudara, selaku pengacara Yoris ya. Lalu bukan cuma menjual perhiasan, saudara-saudara, bahkan Bu Mimin sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan milik Yosep. Usai yayasan tersebut didirikan, Mimin dan Yosep lah yang menguasainya, termasuk dengan dana bos yang masuk ke sekolah dengan nominal fantastis ya. Setelah terjadi adanya yayasan, saat itu dikuasai Mimin dan Yosep. Dan terkait dana bos itu, Yosep yang mengelolanya. Kata Bu Leni Anggreni. Tapi saudara-saudara, andil dan pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana ya. Yosep justru memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke dalam struktur yayasan tersebut ya. Iya. Di mana Yoris itu sang anak tertua ya, didapuk jadi ketua yayasan.
Sementara istri dan anak bungsunya, Tuti dan Amel, jadi bendahara serta sekretaris. Setelah itu Pak Yosep membuat akta, saudara-saudara, di mana Yoris ketua yayasan ya. Selanjutnya Tuti sebagai bendahara, Amel sebagai sekretaris, dan merangkap bendahara sekolah, kata Bu Leni Anggreni. Lalu saudara-saudara, di momen itulah awal mula Yosep kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel. Yosep sering bertengkar dengan Tuti gara-gara masalah yayasan. Terlebih sejak Tuti memegang kuasa penuh atas yayasan, Yosep kerap bermesraan dengan Mimin, sang istri mudanya ya. Di mana semenjak kejadian itu sering terjadi percekcokan masalah gaji. Sebelumnya juga sering cekcok, namanya mama atau Tuti ya dikhianati, kata Yoris. AA pernah marah mukul golok ke motor gara-gara mama nangis melihat Yosep dan Mimin boncengan. Itulah yang diakui Yoris. Di momen pertengkaran kedua orang tuanya, mendiang Amel lah diakui Yoris yang kerap melawan Yosep. Terlebih Amel ikut menguasai yayasan tersebut ya bersama sang mama yaitu Tuti Suartini. Di mana kata Bu Leni Anggreni lagi, berdasarkan cerita Yoris ya, bendahara itu Bu Tuti, jadi keuangan itu yang menguasai Tuti dan Amalia. Disitulah ribut. Amel itu sering, kalau menurut keterangan Yoris, itu Amel sering melawan Yosep. Nah, dugaan saudara-saudara, Yayasan Bina Prestasi Nasional jadi biang kerok pembunuhan itu sempat diungkap mantan bendahara yayasan, yaitu Pak Dedi. Menurut media yang saya baca, hari ini sedang diperiksa oleh Polda Jabar ya, saudara-saudara. Nah, bahkan setelah kematian Tuti dan Amelia, dana bos tersebut kembali dicairkan oleh pihak yang diduga Yosep. Di mana total dana bos untuk yayasan di tahun 2021 adalah 1,3 miliar ya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini belum tambah lagi bos DA atau bosda dari Pemda, nilai 97 juta, kata Dedi. Karenanya Dedi pun meyakini motif kasus Subang adalah lantaran yayasan ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang, di mana ternyata yayasan milik Yosep dibangun di atas tanah milik Mimin, tapi pengurusnya anak-anak Tuti. Iya. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.